warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hafiza Perdolopi, mahasiswa Universitas Riau jurusan Ilmu Hukum yang mengikuti kelas Kriminologi pilihan B dengan dosen pengampu Bapak Dr. David Rahmadan SHMH. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori kriminologi nih. Seperti yang kita tahu bahwa kriminologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan dan bagaimana upaya-upaya dalam menanggulanginya. Nah, tentu saja di dalam kriminologi juga terdapat beberapa teori-teori mengenai mengapa atau sebab-sebab apa yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan jahat. Nah, beberapa teori-teori di antaranya yang pertama dapat dilihat dari perspektif biologis dan psikologis seseorang. Nah, yang kedua dapat dilihat dari perspektif sosiologis, dan yang ketiga dapat dilihat dari perspektif lainnya, dan juga terdapat juga teori mengenai upaya dalam penanggulangan kejahatan. Yang pertama kita dapat melihat dari perspektif biologis. Dalam hal ini teori yang terkenal ialah teori Born Criminal oleh Lombroso dan juga doktrin free will oleh Garofalo. Nah, dalam hal ini Lombroso menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan yang mirip kera, yaitu nenek moyang mereka, dalam hal sifat bawaan dan juga watak dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Nah, menurut Garofalo sendiri, dasar dari pemikiran ajaran ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas atau free will. Nah, teori yang kedua ialah teori dari Enrico Ferri yang menghasilkan 5 klasifikasi penjahat, yaitu the born criminal, the insane criminal, the patient criminal, the occasional criminal, dan juga the habitual criminal. Selanjutnya, menurut perspektif psikologis, dalam teori ini dapat dikatakan bahwa seseorang itu cenderung melakukan kejahatan karena ketidakstabilan emosi atau masalah psikis yang dialaminya. Selanjutnya, menurut perspektif sosiologis. Nah, yang pertama ada anomy teori. Nah, menurut teori ini, kejahatan itu terjadi karena tidak adanya kesesuaian antara ekspektasi dan realitas sosial yang ada. Yang kedua ada strain teori. Nah, masalah sesungguhnya menurut Merton ialah tidak terciptanya sarana yang merata untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama atau terdapat kesenjangan sosial. Yang ketiga ada teori kontrol sosial. Nah, strategi yang mengatur tingkah laku manusia agar taat kepada peraturan. Nah, yang keempat ada differential association theory. Nah, perilaku kriminal merupakan pola perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial dalam pergaulan yang akrab dan bukan merupakan suatu pewarisan. Selanjutnya, menurut perspektif lainnya, yang pertama ada teori label. Nah, bahwa proses pemberian label atau cap ialah penyebab seseorang menjadi jahat, seperti seorang napi yang sudah kembali ke masyarakat tapi tetap diberi label narapidana. Yang kedua ialah teori konflik. Menurut Karl Marx, masyarakat itu cenderung menyelesaikan konflik dengan konflik yang baru, seperti main hakim sendiri. Adapun untuk mengatasi masalah kejahatan, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan terbagi atas yang pertama, sebelum terjadinya kejahatan atau upaya preventif, dapat berupa pencegahan seperti pembinaan dan penyadaran terhadap masyarakat. Yang kedua, setelah terjadinya kejahatan atau upaya represif, yaitu dapat berupa pemberian sanksi dan penindakan hukum demi keamanan bersama. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai teori-teori kriminologi. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.